beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Indonesia gerak cepat ke Rusia, amankan pasokan minyak. Eropa keberatan, suruh cari solusi lain. Perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah memaksa Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur sempit di Timur Tengah yang menjadi urat nadi pengiriman sekitar 20 juta barel minyak dunia setiap hari. Akibatnya, harga minyak mentah global melonjak di atas $115 Amerika Serikat per barel, dan negara-negara Asia Tenggara yang sangat bergantung pada impor dari kawasan Timur Tengah langsung terdampak parah. Filipina misalnya, mengimpor hampir 90% kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah. Thailand dan Vietnam juga merasakan getaran krisis. Sementara itu, Indonesia, dengan cadangan BBM yang diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 25 hari, berada dalam posisi paling rentan. Kelangkaan minyak bukan lagi isu geopolitik semata. Di Jakarta, Surabaya, dan Medan, antrean kendaraan di SPBU mulai terlihat. Harga kebutuhan pokok ikut melambung karena biaya logistik membengkak. Masyarakat kecil paling merasakan dampaknya. Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang dianggapnya paling rasional, membeli minyak dari Rusia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow pada 13 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin menyepakati pasokan minyak mentah Rusia untuk Indonesia. Laporan dari South China Morning Post, SCMP, pada 3 Maret 2026 mengutip dokumen rencana tanggap darurat menyebut bahwa Indonesia menjajaki pembelian hingga 150 juta barel minyak dari Rusia, dengan 100 juta barel diantaranya akan segera dikirim. The Guardian pada 29 April 2026 juga melaporkan bahwa dari Jakarta hingga Manila, negara-negara Asia Tenggara mulai beralih ke Rusia untuk mengisi kekosongan pasokan minyak dan pupuk akibat perang Iran. Saya melaporkan terkait dengan perkembangan energi nasional kita, baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi alhamdulillah sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil. Yang kedua, menyangkut dengan crude kita dalam rangka mengembangkan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi relatif nggak ada masalah. Yang ketiga, saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait dengan substitusi impor LPG kita. Keputusan ini tidak sulit dipahami. Rusia menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan minyak dari Timur Tengah yang sedang mahal karena blokade. Selain itu, minyak mentah Rusia secara teknis dapat diolah di kilang-kilang yang ada di Indonesia tanpa perlu modifikasi besar. Di saat harga pangan dan biaya hidup melonjak, pemerintah berpikir rakyat tidak bisa menunggu. Langkah Indonesia ini langsung menuai reaksi keras dari Uni Eropa. Jakarta Globe pada 28 April 2026 melaporkan bahwa Uni Eropa tidak ingin negara-negara ASEAN membeli minyak Rusia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, secara terbuka mendesak Asia Tenggara untuk melihat gambaran besar bahwa pendapatan minyak Rusia digunakan untuk membiayai perang di Ukraina. What really has an effect on the Russian economy is anything we do on oil, because it's their main revenue for this war. And of course, what is happening in Iran and the Middle East is actually giving them some breathing space because the oil price is going up. Bahkan pada 23 April 2026, Uni Eropa menjatuhkan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia. Yang mengejutkan, sanksi itu untuk pertama kalinya menyasar fasilitas di negara ketiga, terminal minyak Karimun di Kepulauan Riau, Indonesia.
Uni Eropa menuduh terminal tersebut terkait dengan armada bayangan Rusia yang digunakan untuk menghindari pembatasan harga minyak. Padahal, PT Pertamina telah membantah keras tuduhan itu. Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 25 April 2026, Pertamina menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengimpor minyak Rusia melalui terminal Karimun. Namun, Eropa tampaknya tidak begitu peduli. Bagi mereka, prinsip solidaritas melawan agresi Rusia adalah yang utama. Menariknya, saat Eropa melarang Asia Tenggara membeli minyak Rusia, mereka sendiri tidak menawarkan solusi konkret. Uni Eropa tidak menyediakan minyak alternatif dengan harga terjangkau. Mereka tidak membantu menstabilkan harga energi di kawasan ini. Yang mereka lakukan hanyalah melarang, memvonis, dan menjatuhkan sanksi. Di dunia yang tidak adil ini, negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk memilih antara baik dan buruk menurut standar Eropa. Yang mereka punya hanyalah pilihan antara rakyatnya bisa hidup atau tidak. Perang di Ukraina dan perang di Iran adalah tragedi. Tapi krisis minyak di Asia Tenggara juga tragedi. Jika Eropa benar-benar ingin negara-negara ASEAN menjauhi Rusia, sudah saatnya mereka turun tangan membantu, bukan sekedar melarang. Sebab pada akhirnya, setiap negara berhak mendahulukan keselamatan rakyatnya sendiri.